Halo majikan, udah siap menyambut tahun baru? Yang udah pada mau punya rencana misalkan apa barbekyuan atau bakar rumah? Maksudnya bakar-bakar petasan kembang api, hati-hati pada ya. Yang jelas biar lengkap dan tambah seru, sediain juga nih Tongji tematik, terutama rasa coklat dan matcha. Karena dua rasa ini tuh yang paling spesial, cocok untuk perayaan spesial tahun baru. Ini tuh tematik, teh 5 detik dari Tongji, karena praktis banget caranya dalam hitungan detik kalian bisa bikin minuman yang kayak di restoran-restoran. Yang coklat ini nih, rasanya bener-bener kayak apa ya? Coklat mahal yang wanginya aja udah coklat banget gitu, kental dan rich. Macam kayak di luar negeri nih rasa minuman coklatnya. Atau yang ini nih yang matcha biar kayak di Jepang. Soalnya bener-bener kayak matcha yang otentik, gengs. Kalian harus cobain sendiri deh. Bener-bener kayak minuman matcha di Jepang langsung rasanya. Makanya ini mau tahun baru nih, tinggal menghitung hari detik demi detik, udah detik demi detik lagi nih. Kalian langsung aja borong tematik teh 5 detik dari Tongji di supermarket atau minimarket terdekat. Sana pergi lu gercep. Atau kalian bisa juga dapatin di Marketplace Official Store-nya yang semua infonya ada di deskripsi di bawah ya. So majikan, teman cerita di penutup tahun ini nih udah kita kurasi yang menenangkan hati ya. Kita kan tadi udah minum yang chill-chill, jadi cerita kali ini sebenarnya cukup chill, gengs. Karena saat kita membaca kiriman cerita ini dari Mas Tegar, rasanya tuh bukan takut, tapi kayak nyes gitu, kayak merasa tertampar. Sebenarnya email ini gue udah baca dari bulan November kemarin, tapi sengaja kita keep nih untuk penutupan akhir tahun. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita nih untuk menyambut 2025 ya. Nah, jadi Mas Tegar ini tuh bercerita mengenai pengalamannya saat dia mengantarkan oma tercinta kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan teman-teman lamanya semasa masih muda begitu. Yang tadinya pun Mas Tegar nggak kenal sama mereka. Awal mulanya karena tiba-tiba banget setelah sekian lama nih omanya tinggal serumah dengan keluarganya Mas Tegar ya. Tahu-tahu si oma minta pulang kampung. Kita cerita sedikit background keluarganya Mas Tegar dulu ya. Dan ini berarti dari POV-nya Mas Tegar sebagai cucu. Oma dan kakeknya itu bisa dibilang orang berada, yang mana kategorinya itu lebih dari cukup. Dulunya kakek itu adalah salah seorang menteri pada masanya, tapi kagak usah kita sebut nama ya. Sampai akhirnya kakek meninggal nih, dan anak-anaknya terjun juga pada tuh ke dunia politik. Nah, ayahnya Mas Tegar ini anak pertama, yang akhirnya menempati rumah kakek sama oma tuh sekalian ngurus oma juga. Untuk Mas Tegar sendiri, lagi-lagi nih POV sebagai cucu ya, dia memang melihat omanya tuh masih aktif dan banyak kegiatannya. Gaya hidupnya bisa dibilang sebenarnya sehat untuk seusianya ya. Tapi sesehat-sehatnya manusia, terkadang kan Tuhan mungkin punya rencana lain ataupun kayak tabungan pada masa mudanya seperti yang nggak sehat, padahal tuanya sehat jadinya, tapi pas tuanya itu nimbun penyakit begitu, ngerti ya? Karena si omanya ini ternyata didiagnosa menderita cancer. Masih stadium awal sih, namun untuk seorang yang lanjut usia, tentunya itu cukup mengkhawatirkan. Sampai waktu itu udah sempet nih dibawa ke Singapura untuk dilakukan pengobatan. Pokoknya sampai suatu hari nih si oma suka ngelantur ya, mungkin efek obat yang sedang dia konsumsi kali ya. Dia bilang katanya kangen mama, mau ketemu mama. FYI aja nih ya, mamanya Tegar itu tuh panggilannya mama juga. Tapi oma nggak pernah manggil mamanya Mas Tegar dengan sebutan mama, biasanya panggil nama langsung. Jadi mama yang dimaksud sama si oma ini adalah ibunya sendiri gitu, ngerti ya maksudnya ya. Karena gimana pun juga oma walaupun udah nenek-nenek ya kan, punya ibu juga. Atau kalau buat Tegar berarti buyutnya ya. Pokoknya beberapa hari oma sering ngelantur kayak gitu tuh. Bilang katanya mau ketemu mama, aku kangen mamaku, katanya gitu. Sampai-sampai ya tadi tuh oma minta pulang ke kampungnya, ke rumah masa kecilnya dulu. Tegar ini bisa dibilang cukup dekat dengan omanya sendiri. Semacam cucu kesayangan lah. Dan waktu kejadian pokoknya Tegar ini sebenarnya lagi kuliah tapi dia nggak selesai. Jadi sebenarnya dia lagi kuliah di Singapura tapi nggak betah dan memutuskan untuk balik ke Indonesia, terus nganggur lah istilahnya, lagi nyari-nyari kampus lagi. Untuk part ini katanya kagak usah dibahas ya, we listen and we don't judge. Nah, kelakuannya oma yang tiba-tiba random begitu, jujur menurut Tegar nih aneh. Karena seumur-umur ya, si oma nih yang kalau dalam POV-nya Tegar itu ya selalu tinggal di rumah mereka yang memang itu rumah oma dari dulu ada di Jakarta. Bahkan misalkan kalau lebaran nih, atau misalkan ada lagi acara besar kumpul keluarga, ya orang-orang pada datangnya ke rumah oma itu. Jadi Tegar sendiri tuh nggak pernah merasakan yang namanya pulang kampung ya, karena rumah omanya di situ tinggal bareng. Jadi pas oma bilang mau pulang kampung, jujur Tegar nggak tahu, maksudnya nggak pernah ke kampungnya si oma ini di mana emang. Dan apakah di sana juga masih ada rumahnya? Yang ternyata kalau kata apa-apa tuh papanya Mas Tegar ya, ada di Sulawesi dan rumahnya ditempatin sama saudara jauh. Dan
Tegar emang nggak pernah ketemu lah judulnya. Boro-boro ketemu. Tegar aja juga nggak pernah ke Sulawesi katanya, gengs. Cuma pokoknya omanya itu minta buat ke sana. Tapi kondisi omanya lagi kayak begitu ya papa nggak ngizinin ya. Apalagi kan papa juga orangnya sibuk tuh 24 jam. Jadi nggak ada waktu lah buat nemenin pergi-pergi ke sana. Sampai si oma ini ceritanya ngambek, nggak mau makan, nggak mau minum obat. Pokoknya bener-bener kayak balik kayak anak kecil lagi begitu. Ya kalau kita ngeselin ya jijik ya kayak soal imutnya jelek ya. Yang mana di situ Tegar menyadari satu hal, kalau setua-tuanya kita nanti, itu akan balik kayak anak kecil lagi emang. Dan si Oma nih yang umurnya udah 70 tahun lebih, udah punya cucu, ternyata tetap apa ya, merupakan seorang anak yang merindukan ibunya juga. Di situ Tegar nggak tega sama Oma, karena memang Tegar sesayang itu sama si Oma. Jadi Tegar bilang tuh ke papa sama mamanya, kalau mau nemenin Oma ke Sulawesi, nggak apa-apa Tegar aja yang nemenin gitu loh. Kan toh di sana katanya ada saudara, jadi ya pasti ada yang bantuin lah, nggak berburu sendirian ke sana. Hitung-hitung waktu itu kan Tegar juga lagi nganggur, bosan di Jakarta. Ya udah akhirnya dibolehin sama papa sama mama kan, karena ada Tegar yang jagain. Sampai si Tegar juga dikasih kartu kreditnya mama, bener-bener difasilitasin lah. Papa pun menghubungi saudara yang ada di sana tuh bilang, Oma mau ke sana ya, ditemenin sama Tegar nih anak saya. Singkat cerita, pergi deh mereka ke sana. Oma bener-bener kelihatan seneng banget dari bandara aja, kelihatan raut wajahnya tuh happy. Pas sampai sana nih, mereka dijemput sama ada namanya Om Tirta. Ini tapi cukup ribet ya, kita bingung mau nyeritain apa kagak. Maksudnya intinya rumah masa kecilnya Oma tadi tuh yang katanya ditinggalin sama saudara jauh, itu jatuhnya saudara ya, maksudnya bukan kakak atau adiknya si Oma. Nggak usah kita rinciin lagi, soalnya nggak berkaitan juga sama ceritanya. Nah pokoknya si Om Tirta ini adalah anak dari saudara jauhnya itu yang tinggal di sana. Yaudah pas sampai si Oma ini nostalgia tuh, dan pertama kalinya juga Tegar tahu nih rumahnya Oma dulu bagaimana. Yang ternyata masih sederhana, gengs, tapi kelihatan memang udah direnov tuh, tambal sulam segala macam. Cuma lebih bagus lah memang kelihatannya daripada rumah kanan kiri. Maksudnya rumah tetangga-tetangganya lah. Di situ juga masih ada tuh foto-foto Oma pas masih muda. Ya pokoknya si Oma nih happy banget jelasin, ini Oma waktu dulu suka main di sini, Oma pernah jatuh loh di sini, bener-bener kayak recall memory lah istilahnya. Setelah semalam mereka menginap tuh, capek kan soalnya si Oma udah tua, jadi hari pertama pas sampai ya di rumah aja nginap, nggak kemana-mana. Besoknya tapi si Oma nih minta diantarin ke pemakaman orang tuanya. Ya udah jadi sama Tegar diantarin tuh yang jatuhnya ziarah ke makam buyutnya ya. Yang kemana-mana pada saat itu diantar tuh sama si Om Tirta tadi. Nah di makam si Oma nih sempet nangis-nangis sambil bilang, nanti aku nyusul ya ma, apa begitu. Ya Tegar waktu itu diem aja ya dengerinnya. Abis pulang dari makam, di rumah ini tau-tau ada nenek-nenek yang datang gitu bertamu. Yang pas Oma lihat kayak langsung heboh, mereka berdua ambil sampai peluk-pelukan, nangis-nangisan. Yang ternyata itu adalah sahabatnya Oma semasa muda, namanya Nek Sinta. Ya sebenarnya tapi Tegar manggilnya Oma Sinta ya, tapi kan kita takut ketuker-tuker sama omanya Tegar gitu ya kan. Tahu sendiri nih mulut babu suka belibet-belibet, tapi nggak apa-apa, izin aja jadinya kita manggilnya Nek Sinta begitu ya. Ini kenapa sih kita pakai begini kayak abis keramas gitu ya, kayak cewek-cewek rambut panjang begitu. Abis rambut lagi. Tuh lagi nggak bener banget. Udah begini aja biarin ya. Kalian kan harus menerima babu apa adanya. Mendingan gini apa pakai nih topi kelinci begini nih. Begitu. Yaudah gini dulu aja nggak apa-apa ya, ribet banget lah mau cerita. Langsung aja udah. Pokoknya Oma sama Nek Sinta nih kayak apa ya, acara jalinan kasih. Yang kayak orang udah lama kagak ketemu begitu, sampai pelukan nangis kejer. Ntar udah habis pelukan gitu kan dilepas ngobrol, pelukan lagi. Ya mereka berdua pokoknya nanya kabar masing-masing. Yang menurut ceritanya si Oma, Nek Sinta ini katanya orangnya baik pak dari dulu tuh, paling baik dan paling polos, bener-bener tipe-tipe apa ya, spek cewek bidadari, hatinya gitu tulus baik. Ngobrol-ngobrol kan tuh mereka, udah berapa cucumu ya, pokoknya nanya kabar tapi sambil adu spek ya. Nek Sinta rumahnya nggak jauh dari situ, soalnya dia dikabarin memang sama keluarganya Om Tirta tadi tuh, kalau ini nih Oma lagi datang gitu, makanya langsung nyamperin. Seharian mereka ngobrol ngalor ngidul gitu kan, ketawa kenceng banget itu nenek-nenek dua orang. Mereka ini orang Manado, gengs. Itu jadi nyebutnya daerah, nggak apa-apa sih. Insya Allah ini aman kok ceritanya. Pokoknya Tegar ini sepintas dengar kalau mereka lagi ngomongin orang yang namanya Frida sama Adit. Ya abis itu pokoknya Oma minta dianterin pergi lagi ke rumahnya si Frida itu. Tiba-tiba kayak nggak ada capeknya si Oma. Tegar kan udah bilang besok aja Oma, tapi Oma maunya sekarang. Akhirnya Tegar minjem tuh mobilnya Om Tirta karena nggak enak kan dari kemarin maksudnya udah jemput di bandara nganter ke sana ke sini. Jadi kali ini ya udah Tegar aja nyetir. Pergi deh tuh Oma, Nek Sinta sama Tegar ke rumahnya Nek Frida. Sampai sana ada perempuan yang bukain pintu, yang ternyata itu adalah cucunya Nek Frida. Dipanggilin tuh, dan pas ketemu si Oma langsung kayak
berkaca-kaca matanya. Yang ternyata memang Nek Frida ini adalah sama temennya Oma semasa dulu, satu geng juga sama Nek Sinta. Mereka lagi-lagi pelukan, nangis-nangisan, jilid 2. Nek Sinta juga ngeliatnya ikut nangis gitu loh. Si Tegar ngeliatnya dari tadi, nih apaan sih acara nangis-nangisan mulu. Cerita lagi deh tuh Oma. Ini nih, Frida nih penyelamat Oma katanya. Dulu di SMA kalau nggak ada Frida, Oma ini nggak bakal lulus. Karena Frida ini tuh, waktu SMA juara kelas terus, pintar. Sebangku emang sama si Oma, dan Oma nyontek terus kerjaannya. Frida ini suka dibully, katanya dulu dikatain kutu buku lah, zaman dulu bahasanya masih kutu buku ya. Tapi sama Oma dibelain tuh. Karena Oma ini mudanya cewek jeger katanya, jagoan sekolah. Ya Tegar pas dengar begitu nggak heran sih, sampai tua emang sih Oma kan aktif banget anaknya. Nenek-nenek anaknya. Kan kurang ajar kan, Oma aktif banget gitu orangnya, maaf ya Oma ya. Pernah nih katanya karena semua jawaban ujian itu nyontek Frida, Oma nih juara 1 dan si Frida malah juara 2. Tapi si Frida nggak marah, malah mereka ketawa-ketawa aja. Pokoknya banyak kenangan indah lah di antara mereka. Nah sebelumnya waktu Nek Sinta itu datang ke rumah ya, memang Nek Sinta ini cerita tentang si Frida. Katanya Nek Frida itu mengalami gagal ginjal, jadi harus cuci darah terus. Makanya Oma ngotot tuh pengen cepet-cepet ketemu pas denger begitu, minta dianterin. Ya udah di sana lagi-lagi kan mereka cerita tuh update-update sekitar kehidupan. Udah punya berapa anak, berapa cucu. Oma juga cerita, aku loh ini juga kanker kemarin kata dokter. Ini kira-kira kita siapa yang mati duluan ya? Dan mereka kayak ketok-tawa, gengs. Kayak santai banget ngomongin penyakit kanker sama gagal ginjal gitu, yang seolah-olah kayak mereka udah siap aja berpulang karena memang udah usia. Mungkin merasa sudah cukup melihat kehidupan ini gitu. Tegar aja sampai kayak geleng-geleng. Sampai ada kata-kata memang dari Nek Frida nih yang menyentuh Tegar. Dimana si Nek Frida ini ngomong ke Oma, manusia itu memang selalu berjuang untuk hidup di saat mereka tahu sebentar lagi akan mati ya. Tapi bukan di saat mereka nih masih bersehat dalam hidupnya. Ya maksudnya mungkin pas kita lagi prima nih sehat-sehatnya, nggak berhatiin makanan, apa misalkan kalian ngerokok, minum alkohol, begadang gitu kan segala macem, giliran sakit keras gitu baru kepanikan deh cari cara untuk bisa bertahan hidup lagi. Lah kemarin-kemarin kemana aja kagak jaga kesehatan lu. Ya udah abis ngobrol-ngobrol begitu si Nek Sinta nih nyatuk. Yaudah nih mumpung kita di sini semua, kita kumpul lagi yuk. Kita liburan yuk, jangan wacana terus. Dari dulu katanya kamu mau balik ke sini, tapi wacana terus. Sampai sudah tua nih, mau mati, baru kita ketemu. Kata si Nek Sinta begitu. Ayolah gitu kan, Oma bersemangat banget tuh. Ya mana katanya dari dulu nih, waktu mereka habis lulusan SMA, mereka memang punya rencana mau pergi dan menginap di salah satu, bisa dibilang villa gitu ya, kayak hotel yang ada di daerah Pantai Bunaken. Jadi waktu itu omongannya, nanti kita kalau udah kerja udah punya uang kita nginep di sana ya sebelum kita menikah masing-masing. Ya waktu itu omongan-omongan anak SMA yang baru lulus soalnya kagak punya duit. Ujung-ujungnya rencana hanya jadi wacana. Apalagi si Oma setelah menikah dan diboyong ke Jakarta sama si kakek. Ya udah kagak pernah balik-balik lagi. Nah Sinta ini nimpalin lagi. Kalau gitu kita ajak si Adi juga ya, kasihan dia. Kenapa dia? Tanya si Oma kan. Itu loh, istrinya baru meninggal. Oh ya ampun. Ya udah pokoknya abis dari rumahnya Nek Frida nih, itu kan udah malam tuh. Si Oma tetap minta dianterin lagi tuh ke rumah si yang katanya tadi adik-adik yang mau diajak. Tegar kan sepanang ya lama-lama, maksudnya lah besok aja Oma jaga kesehatan, jangan sakit-sakit. Tapi memang basicnya mungkin daerah-daerah cewek-cewek jager Manado gitu ya. Ngotot si Oma, dibilang Oma ini tidak pernah minta apa-apa sama kamu. Oma cuma minta diantar aja, kamu nggak mau. Ya udah, Oma bisa pergi sendiri. Ngancem, gengs. Ya si Oma kalau udah ngancem-ngancem gitu, Tegar mah kagak bisa ngapa-ngapain ya. Nurut aja ujung-ujungnya. Soalnya memang dilihat nih, Oma kayaknya lagi excited banget tuh ketemu teman-teman lamanya, macam nostalgia. Masalahnya Nek Frida ini sampai minta ikut juga, gengs. Mungkin karena udah lama nggak ketemu gitu ya, kayak main sama temen minta ikut. Macam jadi kayak pada bocil gitu loh. Latah. Ya cucunya Nek Frida ngelarang lah, udah malam sama kayak si Tegar. Tapi ikutan ngotot juga Nek Fridanya. Bener-bener katanya ini nenek-nenek macam kayak ya bocil, kayak bocilnya kematian. Susah banget dibilangin. Ya udah ujung-ujungnya tetap pergi deh tuh mereka ke rumahnya Adi. Kaget lagi tuh pas ketemu template lah. Yang ternyata kakek Adi ini segeng juga dulu pas di SMA sama mereka. Tegar sempat bingung, kok ada laki-laki sendiri di gengnya. Ternyata diceritain tuh, ini nih kakek-kakek nih dulunya kagak suka perempuan. Kerjaannya di sekolah dandan aja pakai gincu merah banget. Cuma akhirnya dia dipaksa sama orang tuanya. Gimana? Istrimu sudah meninggal, kamu merdeka? Si Oma ngomong begitu, geng, sama mulutnya kadang-kadang sambil lado tuh si Oma ya. Tapi kakek Adi ini bilang dia sedih gitu sambil meluk Oma. Dan suka ya, oh cup-cup cantik-cantik, ya udah nanti kita
Susul ya istrimu, kata si Oma. Jadi si Oma ini seperti masih memperlakukan kakek Adi ini kayak dulu. Sampai tengah malam, para lansia itu masih ngobrol aja. Dimana kakek Adi ini ternyata hidup sendiri tuh sejak istrinya meninggal. Karena memang dia nggak punya anak. Makanya tadi tuh Nek Sinta bilang, kasihan ajak Adi lah. Jadi Nek Sinta ini tuh yang masih suka nyamperin semuanya, gengs. Nyamperin Frida, nyamperin Adi gitu. Tipikal teman yang effort gitu dari dulu. Makanya dibilang sama Oma ini spek bidadari, baik banget. Ya makanya semua info-info kan taunya tadi dari Nek Sinta kan. Kalau Nek Frida apa gagal ginjal, terus kakek Adi istrinya baru meninggal. Karena memang masih dikontakin terus tuh sama si Nek Sinta. Ya udah di sana mereka merencanakan untuk pergi liburan ke penginapan yang dulu sempat mereka memang mau rencanakan ke sana tapi kagak jadi-jadi, sampai udah tua. Si Oma bilang, "Udah tenang aja. Semua aku yang urus. Kalian tinggal ikut aku aja." Langsung diledekin tuh sama semuanya. "Wih, kamu udah jadi janda kaya ya sekarang." Pada ketawa-ketawa lagi tuh. Entah kenapa sih Tegar ngeliatnya senang. Gimana ini nenek-nenek sama kakek-kakek gitu kan usianya udah senja gitu, mukanya kayak ceria banget. Udah lama dia nggak ngeliat omanya ini kayak ketawa lepas seperti itu. Sehingga cerita mereka pulang kan. Maksudnya pulang ke rumahnya Om Tirta tadi tuh. Sebelumnya ya si Tegar juga tuh yang ngedropin ke tempat masing-masing, ke tempatnya Nek Sinta, Nek Frida segala macam. Dan pas sampai rumah ujung-ujungnya Tegar yang disuruh booking. Nenek soalnya tahu ternyata Tegar dikasih kartu kreditnya mama gitu. Jadi disuruh, "Kamu tuh pesan kamarnya." Ya Tegar laporan lah ke mamanya. Karena kan kalau booking pakai kartu kredit itu kan harus pakai kode OTP ya. Si mama yang tahu itu memang permintaannya Oma ya diiyain, boleh. Singkat cerita, 2 hari setelahnya, Tegar jemput lagi tuh semua teman-temannya Oma yang tadi itu yang udah pada siap pergi. Keluarga mereka masing-masing juga mewanti-wanti ke Tegar buat jagain ya karena pada khawatir. Mendadak Tegar kayak pressure disuruh jagain ini ada nenek-nenek sama satu kakek-kakek. Obat-obatan juga semuanya dikasih ke Tegar tuh kayak ada listnya segala macam. Mendadak cosplay jadi babysitter. Pas sampai sana nih, pas sampai tempatnya, si Tegar kaget karena lihat dari foto di aplikasi sama aslinya kok beda. Di aplikasi terlihatnya megah, terang, kayak bagus gitu. Aslinya kok kayak bangunan lama ya, nggak sebagus yang ada di foto ya. Tapi Oma sama yang lain mah senang-senang aja. Mereka bilang, "Wah ini dulu mah tempatnya paling mewah sampai kita nggak bisa nginep di sini. Sekarang udah lama ya kondisinya begini ya, udah bobrok ya." Dibalas tuh sama si Nek Frida, "Ya kayak kamu dulu paling cantik di sekolah, sekarang sama aja kayak kita, keriput." Ya memang semuanya itu ada masanya ya gengs ya. Di sana pokoknya mereka ini pesan kamar yang namanya semacam family room. Jadi dalam satu unit nih ada 2 kamar tidur, ada ruang tamunya, ada dapur gitu kan, pemandangannya juga langsung pantai. Namun semenjak sampai nih, yang tidak kelihatan begitu happy adalah si kakek Adi. Pas ditanya sama si Oma, "Kenapa cantik? Masa kepikiran istrimu?" Kakek Adi ini bilang, "Bukan, ini tempat banyak penunggunya." Jadi ternyata si kakek Adi ini sensitif, gengs. Emang dari SMA dia peka. Suka kesurupan, tahu-tahu tiba-tiba nari, tiba-tiba jadi kerak lah. Pokoknya suka bikin heboh sekolah, sampai dulu dikatain katanya bancaper. Ini maaf ya bahasanya ya, ini kan kita bacain email. Cuma kalau buat Oma sama gengnya tuh yang udah pada tahu kalau kakek Ade ini emang sensitif, selalu kayak backup gitu belain. Sampai orang tuanya kakek Ade dulu memang bilang, katanya ada jin wanita yang nempel ke si Adi nih, makanya si Adi jadi gemulai. Ya pokoknya begitulah dulu ceritanya. Yang jelas pas kakek Ade ngomong begitu, Nek Frida ini langsung kayak, mulai lagi. Udah cuekin aja lah, kita lagi liburan. Udah pada tua-tua juga di sini, nggak bakalan ganggu mereka, takut kualat. Lagi-lagi pada ketawa tuh. Jadi walaupun si kakek Adi ini sensitif begitu ya, tapi karena dari dulu mereka nih segeng udah terbiasa nanganin si kakek Adi nih waktu katanya ngeliat ini, ngeliat itu, sampai kesurupan segala macam. Jadi ya pada nggak takut juga, udah kayak udah biasa. Apalagi Oma nih yang menurut Tegar emang Oma nih nggak ada takut-takutnya sama apapun. Termasuk waktu didiagnosa sama dokter tuh kena cancer, Oma kayak ya udah aja. Yang panik dan khawatir malah anak-anaknya, keluarga besar. Oma, Nek Frida sama Nek Sinta tuh sekamar. Sedangkan Tegar sekamar sama kakek Adi, tapi tetap pakai nambah extra bed ya, karena yang satu kamar itu tuh memang cuma single bed, nggak muat. Ya karena gimana pun juga konteksnya udah pada tua-tua ya, waktu sampai mereka istirahat dulu tuh. Nah di kamar kakek Adi ini bilang nih ke Tegar, "Kamu jangan ke daerah deket pohon kelapa itu ya. Banyak hantunya di situ, galak-galak," katanya si kakek Tegar sambil nunjuk ke arah luar jendela tuh. Yang pas dilihat sama Tegar ya nggak ada yang aneh-aneh sih. Cuma sama si Tegar kayak iya aja, soalnya kan dia pikir ya udahlah itu kan di luar villa. Kayaknya si Tegar juga nggak bakalan pergi-pergi ke sana sendirian, kan harus jaga ini nih para lansia tuh, macam jadi babysitter. Si kakek Adi ngomong lagi tuh, "Tadi di dalam sini juga ada, tapi langsung keluar pas kita semua masuk."
Gak tahu deh nanti dia akan balik lagi apa enggak. Si Tegarnya sampai bilang kayak, udahlah kayak jangan dibahas, yang ada nanti pada ketakutan. Ya maksudnya Tegar yang ketakutan, kan malas juga ya ngomongin setan-setanan gitu sama seseorang yang emang bisa lihat. Sorenya tuh para nenek-nenek mau jalan-jalan ke pantai sekalian sunsetan katanya. Nah pas lagi duduk-duduk di pantai nih, mereka pada bengong aja tuh sampai bilang, kira kesini juga ya setelah bertahun-tahun rencana. Nggak terasa kita sudah setua ini. Ya seperti matahari itu. Ada waktunya istirahat dan meninggalkan dunia ini dengan tenang. Pelan-pelan namun tetap indah terlihatnya. Ya semoga kita semua bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang seperti itu ya nanti. Memang semua ada waktunya. Nanti siapapun yang berpulang duluan harus kumpul lagi ya di pemakaman. Besok habis dari sini kita mampir ke makamnya Puspa dulu ya. Ke makam istriku juga ya. Diana, kamu kan belum ke makamnya. By the way, Diana itu adalah nama omanya Tegar ya. Jadi Oma Diana. Sehabis percakapan itu, semua mendadak jadi pada melo gitu, bengong aja memandangi nih matahari yang perlahan-lahan menghilang. Kakek Adit nih yang hatinya mungkin lebih lembut ya dibandingkan para nenek-nenek itu tuh, nangis sendirian dan bilang mau balik ke kamar duluan. Oma bilang ke Tegar kayak, sudah, biarkan aja. Mungkin dia rindu dengan istrinya. Tapi kan Tegar khawatir ya, takutnya kenapa-napa gitu maksudnya. Apalagi kakek Adit ini adalah satu-satunya nggak dititipin obat apa-apaan karena kan nggak ada cucu ataupun anak. Waktu dijemput ya udah sendirian aja dari rumah. Dan selama beberapa lama, Tegar ini menyuruh para nenek-nenek ini untuk kembali ke kamar semua. Karena kan angin pantai ini semakin kenceng gitu. Takutnya ntar pada masuk angin. Ya udah pada nurut tuh. Sekalian makan malam juga udah dipesenin dibawa ke kamar. Nah di situ Tegar ngeliat si kakek Adit lagi tiduran. Mungkin dia kecapean kali ya. Sampai akhirnya makanan datang nih. Tegar coba untuk bangunin kakek Adit kan. Tapi pas dipegang, badannya kaku banget dan dingin guys. Ya kaget lah Tegar kayak, wah kenapa nih kakek Adi? Dia langsung bilang ke Oma tuh, pada datang tuh ke kamar Tegar buat ngeliat kakek Adi. Bener aja sih kakek Adi nih kaku gitu, badannya diem aja. Tapi pas dicek nafas sama jantungnya sih masih ada. Si Oma langsung bilang, kebiasaan ini. Sama Oma mukanya kakek Adi tuh diusap pakai air. Jadi air dari gelas tuh dituangin ke tangan sama Oma terus diusap ke mukanya kakek Adi. Melek itu kakek Adi tuh. Tapi tetap diem aja gitu kaku. Jadi cuma matanya aja yang kebuka. Udah. Pada makan dulu kata si Oma gitu yang tadinya kaget tahu jadi chill. Tapi kan Tegar masih bingung ya. Itu kakek Adi kenapa? Ternyata kata si Oma, kesurupan. Hah? Tegar bingung. Iya gengs, kita juga bingung. Jadi dulu katanya kalau si kakek Adi ini kesurupan ya begitu tuh. Walaupun jin yang masuk beda-beda tuh. Ada yang jin penari lah, jin kera lah, segala macam. Tonton jadi kera atau yang marah-marah gitu ya. Semuanya punya kesamaan. Yaitu badannya kakek Adi ini kalau dipegang, kulitnya tuh kayak batu, keras. Kayak nggak bisa dicubit, nggak bisa begini gengs. Beber keras gitu loh. Dan dingin juga. Jadi udah hafal banget nih Oma, Nefrida sama Nek Sinta. Dan pas Tegar nanya, terus ini gimana dong harus diapain? Mereka pada bilang, udah diemin aja, nanti juga keluar sendiri setannya. Enteng banget. Karena habis itu bener aja, ya udah mereka makan seperti tidak terjadi apa-apa. Tegar bener-bener heran gitu kan, kayak ini ada orang kesurupan loh, kok pada nggak panik, nggak pada ketakutan. Di awal aja tadi tuh pada panik tuh, dikiranya kakek Adi sakit atau meninggal gitu kan. Tapi pas dicek begitu ternyata dibilangnya kesurupan. Kebiasaan nih kesurupan lagi gitu katanya. Udah, makan yuk, begitu. Ya Tegar pokoknya dibilangin, udah biarin aja, memang seperti itu. Udah, kamu makan aja dulu nih. Malah jadi apa-apain itu. Dulu awal-awal pas belum tahu nih cara nanganinnya gimana, pada nyoba megangin segala macam gitu. Jin yang ada di dalam tubuhnya malah berontak, keblingsatan gitu kan, sampai nabrak kaca, luka. Jadi biarin aja sampai jinnya sampai sendiri, akan keluar sendiri kok. Karena untuk bisa masuk ke dalam tubuh seseorang, jin itu tuh ngabisin energi. Dan orang yang dimasukin itu juga akan terkuras ya energinya. Makanya Oma bilang, kalau entar lebih dari 3-4 jam lah itu setan keluar-keluar, baru udah kita tolongin, kita baca-bacaan segala macam. Jujur di situ si Tegar bingung ya, kayak ini macam kayak dagelan. Orang kesurupan tapi dicuekin tuh gimana ceritanya? Ngambek yang ada jinnya ya. Udah nih habis selesai makan, diam-diam si Tegar ngintip tuh ke dalam kamar. Karena dia juga sebenarnya takut ya, belum pernah ngeliat ada orang kesurupan begitu. Pas dilihat si kakek Ade posisinya lagi duduk tuh di atas kasur sambil nyisir rambut gaib. Maksudnya bukan apa-apa, rambutnya kakek Ade kan udah agak botak ya. Tapi dia nyisir rambut gitu guys. Macam kayak punya rambut panjang gitu, kayak iklan shampoo begini-begini. Padahal kan rambutnya nggak ada, gini-gini doang. Tegar langsung laporan tuh ke Oma tuh. Dan lagi-lagi si Oma bilang, udah biarin aja tuh setannya wanita berarti. Pas lagi ngomong begitu tuh tau terdengar suara kakek Adi nangis tuh di dalam kamar. Tegar kan panik terus dari tadi ya, kayak, Oma kenapa lagi tuh kakek nangis? Tapi lagi-lagi si Oma bilang, udah biarin aja. Cuma lama-lama
Ya khawatir ya, kan kakek Adi ini belum makan dari tadi tuh. Udah mau 3 jam soalnya semenjak kesurupan. Akhirnya pada nengokin tuh ke kamar. Si Oma bilang nih nanya, kamu siapa? Kasihan loh itu temenku belum makan. Kalau kamu wanita nanti kamu dimarahi loh sama mendiang istrinya. Digituin sama si Oma diajak ngomong. Dan di situ kakek Adi posisinya masih nangis-nangis tuh. Cuman gak ada air mata yang keluar sih. Nenek Sinta nih bisik-bisik. Jangan-jangan itu dimasukin sama istrinya kali ya? Karena itu si Nefrida ini nanya nih, kamu Alin? Jadi Alin ini adalah nama dari mendiang istrinya kakek Adi. Si kakek Adi kayak geleng-geleng, oh berarti bukan. Oma ngomong lagi nih, mau sampai kapan kamu di badan temanku? Dia loh sudah tua, betah kau. Gak pindah ke cucuku aja nih, lebih muda dia badannya. Tegar kan langsung kayak, Oma gitu ya, bener-bener nih, Oma gak salah banget mulutnya. Ya sudah, makan dulu ya. Awas aja nih temanku sampai kenapa-napa gara-gara kamu. Dia belum makan. Pokoknya Oma nih kayak ngajak ngomong temen, gengs, kayak sesantai itu. Ucuk-ucuk juga Oma langsung ngambilin makanan, terus dengan entengnya nyodorin tuh ke kakek Adi, disuapin. Dan kakek Adinya juga mau makan. Lah di situ Tegar mikir ya, ini beneran kesurupan atau jangan-jangan sih kakek Adi punya kelainan mental kali ya? Mungkin punya kepribadian ganda gitu loh. Abis bukan kayak orang kesurupan, masa orang kesurupan mau disuapin? Tenang, diem aja gitu. Disuapin ya nurut gitu, macam lebih kelihatan kayak orang depresi. Makanya Tegar mikir, jangan-jangan bukan kesurupan kali ya? Udah bodoh lah, yang penting udah masuk tuh makanan ke kakek Adi dari tadi belum makan. Nefrida ini juga sampai ngomong, ada-ada aja kelakuan kakek-kakek ini dari dulu sambil geleng-geleng. Sampai makanan udah habis nih, Oma mau balik ke dapur tuh narok mangkoknya. Tiba-tiba si kakek Adi ini bilang, makasih ya, Cin. Itu si Oma yang lagi jalan tuh mau keluar pintu langsung diem. Nenek Sinta sama nenek Frida juga lihat-lihatan. Sedangkan kakek Adi masih nunduk aja tuh kelihatan kayak ketakutan. Nenek Sinta bilang, Puspa. Dan kakek Adi kayak nunduk aja tapi sambil ngangguk pelan dan terus nangis. Oma langsung balik badan tuh dan matanya udah berkaca-kaca. Tangannya gemeteran sampai mangkuk yang dipegangnya tuh hampir jatuh. Ya langsung dipegangin sama Tegar, mangkuknya dibawa tuh ke dapur sama Tegar. Aku kan juga mau ikut. Janjinya kan kesini kita bareng-bareng. Kata si kakek Adi dengan nada yang kayak manja gitu. Boleh kan aku ikut? Ternyata Puspa ini tuh adalah temen satu geng mereka juga semasa SMA. Jadi Oma sekelas sama nenek Frida, dan nenek Sinta itu sekelas sama Puspa sama Adi. Nah, waktu itu di SMA, Oma ini sebenarnya punya pacar ada namanya Alfian. Lama pacarannya dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh awet. Ganteng katanya Alfian ini, cakep gitu, sampai Adi itu juga suka genit. Nah, habis lulus SMA, Alfian itu tidak kuliah, melainkan langsung kerja di tempat bapaknya Puspa. Tapi Tegar nggak nyeritain juga nih, nggak ngasih tahu maksudnya bapaknya Puspa dulu punya kantor apa. Nah, sementara Oma itu kuliah, tapi ya berarti di sini udah pada mencar-mencar ya sama yang lain ya. Karena Alfian ini sibuk kerja, jadinya dia sama Oma putus, ya alasannya susah ketemu. Tapi kok tahu-tahu Oma ini dapat kabar kalau katanya Alfian sama Puspa mau menikah. Maksudnya Puspa juga nggak pernah cerita apa-apa ke Oma. Pokoknya pas pernikahannya, Omanya nggak datang lah. Sakit hati pada waktu itu. Sampai tahu-tahu singkat cerita kakek Adi kan juga menikah nih karena dipaksa sama keluarganya. Ya pada saat itu, Oma datang karena kan nggak punya masalah apa-apa sama kakek Adi, temenan. Malahan pada ngeceng-ngecengin kakek Adi pada waktu itu. Dan ternyata di situ Puspa sama Alfian juga datang, gengs. Karena gimana pun juga kan mereka temennya Adi. Mungkin kakek Adi nggak enak lah kalau nggak ngundang. Oma juga sebelumnya sudah dikasih tahu, udah dibilangin. Dan berusaha untuk biasa aja nih Oma nih. Tapi Alfian sama Puspa yang kayak awkward ngelengos saat ketemu sama Oma, jadi mereka nggak ada gor-goran. Sampai udah berlalu nih, Oma juga udah move on gitu kan, kenalan sama kakek dan dibawa ke Jakarta tuh. Ya udah dari situ Oma memulai hidup baru lagi karena orang tuanya di Manado sana juga udah meninggal, dan sejak saat itu Oma nggak pernah balik-balik lagi. Dan orang yang manggil Dacil atau dia anak kecil karena Oma ini badannya mungil ya, emang biasa dipanggil Dacil atau Cil gitu loh. Ya cuma teman-teman segeng SMA-nya aja itu, karena sebenarnya Oma nggak suka dipanggil itu, kayak dipanggil rasanya macam orang bogel gitu, Dacil, dia anak kecil apa sih? Ya tapi kan sesama teman kadang suka punya nama lucu-lucuan ya. Jadi kalau mereka yang manggil ya udahlah. Nah yang paling sering manggil Dacil itu ya Puspa ketimbang teman-teman lainnya. Makanya pas tadi kakek Adi ngomong begitu, Oma geter keinget memori masa lalu. Oma sempat nggak percaya tuh, kayak, Adi kamu jangan percayain saya ya, nadanya marah. Oma jarang-jarang loh sampai kedengeran marah kayak begitu. Tapi kakek Adi tetap kayak nunduk gitu sampai kayak nangis dan megangin rambut gaibnya. Maksudnya berasa rambutnya panjang gitu. Bener-bener katanya itu memang kelakuannya Puspa dulu suka gitu tuh, nyisirin rambutnya sok cantik. Sampai akhirnya dia mengangkat wajahnya dan menatap Oma. Cil, maafkan saya karena tidak pernah meminta maaf ke kamu. Di situ Oma nangis sampai dipegangin sama Tegar nih, kayak sampai goyang gitu kan. Udah didudukin tuh di samping kakek Adi. Saya sudah tidak marah Puspa, itu sudah lewat. Kamu kenapa masih di sini?
kamu kenapa? Masih belum tenang. Kakek Adi nih yang dirasuki sama nenek Puspa tuh cerita kalau ternyata dulu dia dilecehkan sama Alfian sampai hamil. Jadi memang terpaksa dinikahi sama oleh kedua orang tuanya dan tidak boleh cerita ke siapapun karena pada zaman itu ya bener-bener hal tersebut tuh aib besar, ya kan, beda generasi. Padahal ya Puspa nih nggak cinta sama Alfian. Dan selama pernikahannya, dia tidak bahagia. Sampai akhirnya Puspa ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena udah nggak tahan. Tapi dibilang sama keluarganya, Puspa ini sakit. Jadi orang-orang nih pada taunya Puspa sakit. Padahal tidak, jadi kayak ditutup-tutupi memang. Ya sebenarnya Oma tahu ya kalau memang dari SMA, Alfian ini kasar, suka tawuran, anak bandel, ya makanya sebenarnya cocok gitu sama Oma. Oma kan jagar banget. Tapi Oma nggak tahu kalau ternyata cerita sebenarnya seperti itu. Kenapa kamu tidak bilang, Puspa? Oma sama yang lain tuh sampai nangis-nangis dengarnya. Saya takut, saya malu. Saya melihat tatapanmu penuh kebencian dan kecewa sama saya di hari pernikahan Adi. Saya tidak berani ketemu kamu lagi, Cil. Kata kakek Adi yang lagi dirasuki nenek Puspa. Jangan terlalu lama menyalahkan dirimu, karena tidak ada gunanya menyesali hal yang sudah terjadi. Berbahagialah untuk dirimu sendiri. Pasti sakit sekali ya rasanya. Saya tidak merasa sakit, saya merasa hancur. Akhirnya mereka semua ngobrol tuh panjang lebar semalaman. Sampai mereka tuh keluar tuh ke pinggir pantai dan ngeliatin bintang-bintang. Yang ketar-ketir, lah si Tegar. Sampai Tegar ini minta bantuan sama orang villa tuh buat ikut jagain, mantau gitu kan nenek-nenek ini. Dikasih lebihan tuh ya. Kalau ada uang mah semua beres, bos. Yang korupsi triliunan aja cuma di penjara 6 tahun. Setelah udah puas nih, nenek Puspa akhirnya berpamitan. Dia bilang katanya, kasihan Adi nih tubuhnya tidak sekuat dulu. Tapi nenek Sinta bilang, dia juga bilang mau mati terus nyusul istrinya. Setidaknya di akhir sisa hidupnya dia sudah bertemu orang yang tulus cinta sama dia ya. Jadi nggak semakin salah arah. Semua pada ketawa tuh ngomongin Adi lagi kesurupan, bener-bener ya. Kalian semua walaupun ditinggalkan orang tersayang haruslah hidup dengan bahagia ya. Walaupun mungkin terkadang masih akan menangis, tapi cobalah untuk mencari kebahagiaan kalian lagi untuk bisa terus hidup. Maafkan saya ya semuanya. Malam ini saya sangat bahagia bisa bersama-sama kalian lagi di tempat yang dulu kita rencanakan ini. Habis ngomong begitu, kakek Adi ini pingsan dan digotong ke kamar tuh sama para petugas villa. Besok paginya semua tuh tampak berseri-seri mukanya. Cuma kakek Adi doang yang kayaknya kecapean, mau gitu kesian. Ternyata dia sebenarnya tahu semalam nih ada sosok Puspa yang minta izin dulu masuk ke tubuhnya. Awalnya kakek Adi ini takut ntar jadi berantem sama Oma karena kan terakhir kali hubungan mereka nggak bagus. Ya tapi akhirnya karena kenal ya udah dibolehin. Jadi ternyata kalau Puspa ini dijodohin sama Alfian karena ya MBA dan berakhir Puspa tidak bahagia. Sedangkan kalau kakek Adi itu juga dijodohin kan sama istrinya biar nggak makin belok. Dan ternyata mungkin istrinya ini baik banget sampai kakek Adi ini menganggap semacam menjadi teman hidup gitu. Dan waktu istrinya tiada gitu benar-benar merasa kehilangan. Apalagi di hari tuanya kan kakek Adi udah nggak punya siapa-siapa lagi. Sebuah dua cerita yang memiliki kesamaan tapi hasil endingnya tuh yang berbeda. Nah akhirnya dari sana kakek Adi ini disuruh ikut sama Oma ke Jakarta. Kayak udah, kamu ikut saya aja daripada di sini ngegembel sendirian. Si Oma emang kalau ngomong suka nyelekit. Yang katanya memang dari dulu pun, dari SMA ya, kakek Adi ini nurut banget sama Oma. Soalnya kalau dekat sama Oma nggak ada yang berani bully dia. Dan akhirnya ya udah kakek Adi ikut tinggal ke Jakarta tuh di rumah Oma. Karena rumah Oma kan gede banget ya, dan di sana juga ada bangunan pavilion terpisah yang memang buat tamu. Ya udah kakek Adi ditaruh di situ. Papa sama Mama yang bingung tuh, pulang-pulang kok nenek bawa kakek-kakek nih, dikira Oma punya pasangan baru. Saya tuh majikan cerita dari Tegar yang lucunya katanya setelah kakek Adi ini tinggal di rumah, dia suka bilang kayak, di situ nih ada sosok ini, di pohon itu tuh ada penunggu ini gitu. Yang jatuhnya Tegar ya malas ya dengar begitu ya. Jadi takut lah. Selama ini aman-aman aja karena nggak tahu apa-apaan gitu kan. Pas dikasih tahu lah malah jadi kepikiran. Ya pokoknya dari cerita ini pelajarannya apa ya? Mungkin jangan wacana terus lo. Kalau memang punya rencana dan ada waktunya diusahakan sebelum semuanya terlambat atau satu sama lain sudah menjadi asing. Biasanya kayak gini-gini tuh kayak mau buka puasa sama reunian tuh wacana terus. Mau nunggu sampai kapan? Sampai tua. Makanya sekali mungkin kita ya kontakkan sama teman yang memang dulu pernah deket. Jangan gengsi, jangan takut. Mungkin teman kita di sana mikirnya sama juga kayak, nggak enak, gitu, takut. Intinya kalau kagak ada yang mulai, kagak dimulai. Jadi mulai aja dulu. Kalau emang kangen ya bilang kangen. Pokoknya utarakan aja lah apa yang emang di hati kalian begitu loh. Makanya terima kasih ya majikan udah pada baik banget nih nontonin terus selama tahun ini. Yang udah pada subscribe juga terima kasih banyak banget. Terima kasih pokoknya buat supportnya. Maaf nih kalau Babu suka
asal jeplak gitu ya ngomongnya, ada hal-hal yang menyinggung majikan mungkin ya. Babu kan manusia biasa, bukan nabi bos. Jangan begitu ya, nyolot banget ntar dihajar sama majikan ya, bercanda ya majikan ya. Jujur Babu mau ngucapin banyak-banyak terima kasih banget beneran buat supportnya yang setahun itu besar banget. Sampai sebenarnya nih mau cerita, pihak YouTube tuh udah ngomong ke kita terus, nyuruh bikin apa namanya tuh membership ya. Tapi ini Babu tidak tega begitu sama majikan yang nontonin pakai kuota. Kita pikir ya kayak udahlah, udah lebih dari cukup gitu support kalian yang ke subscribe, ke skip iklan begitu, nontonin terus. Ada endorsean juga udah, alhamdulillah. Ya diriku memang cinta uang ya, tapi nggak gila-gila uang juga ya. Kebaikan dari kalian udah bener-bener cukup banget. Jadi makasih ya majikan ya. Kenapa jadi mau nangis? Ini nggak Babu bukan mau nangis, Babu mau kesurupan. Jangan kesurupan juga. Ya pokoknya kalau kalian pada skip iklan gitu terus kagak ada endorsean segala macam, baru tuh Babu bikin membership ya 1 juta sebulan dah, biar cepat punya 1 triliun. Lah siapa yang mau bayar 1 juta sebulan? Ogah juga ya. Ya pokoknya kalau tahu-tahu kita bikin membership ya mohon maaf ya. Kan apapun makanannya paling enak jilat ludah sendiri. Ya untuk saat ini sih sepertinya Babu sudah merasa lebih dari cukup gitu atas support kalian. Makanya terima kasih ya. Dan semoga semuanya pada happy-happy ini di tahun 2025 ya. Kita ketemu-temu lagi berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai teman, setahun telah kita bersama, berbagi cerita yang tak biasa. Terima kasih, kau selalu ada. Sejauh ini sudah tak terasa. Sampai jumpa temanku. Semoga kamu selalu menjadi teman ceritaku. Semoga kita tetap menjadi teman selamanya. Kau adalah teman ceritaku sampai tua.